baca buku ini tuh seriusan bikin aku berpikir kalau kekuatan besar itu mendatangkan tanggung jawab yang besar dan kita nggak bisa ngambil keputusan seenak kita sendiri karena nasib orang lain yang dipertaruhkan. Hello everyone, lama banget ya nggak ketemu. Aku udah jarang banget buat video di channel ini, tapi kali ini aku mau buat video review buku lagi kayak sebelum-sebelumnya, dan aku bakalan nge-review series ini, The Bartimeus Trilogy karya Jonathan Stewart, dan langsung aku review semuanya. Aku akan kasih tahu kalian singkat buku-buku ini tuh berkisah tentang apa. Di buku pertamanya, The Amulet of Samarkand ini tuh berkisah tentang Nathaniel yang masih sangat muda, dimana dia tuh dibawa ke rumah seorang penyihir dan harus melakukan pendidikan sihir. Sayangnya dia tuh menganggap sang master tidak mampu memfasilitasi pengetahuan dan keingintahuannya. Ya, hingga pada suatu hari dia tuh dilecehkan oleh seorang penyihir dan bertekad untuk balas dendam dengan cara mencuri Amulet of Samarkand. Tapi sayangnya dia malah mengetahui bahwa penyihir tersebut sedang merencanakan sebuah pemberontakan. Dan dialah satu-satunya yang bisa menggagalkan rencana pemberontakan tersebut karena dia tahu dia mampu. Dan di buku ini juga di usianya yang masih sangat muda, dimana dia masih diremehkan oleh banyak orang, dia itu berhasil memanggil jin kelas 3 bernama Bartimeus. FYI aja, di dunianya ini seorang penyihir tuh dianggap penyihir hebat kalau dia berhasil memanggil jin tingkat tinggi, dan Bartimeus ini adalah jin tingkat tinggi. Itu artinya kemampuan Nathaniel sangat-sangat luar biasa. Buku keduanya yang judulnya The Golem Eyes ini tuh berkisah 2 tahun setelah kejadian di buku pertama, di mana Nathaniel diambil oleh master lain, penyihir lain yang dianggap lebih berbakat dan lebih bisa memfasilitasi Nathaniel, dan dia dikasih jabatan juga di pemerintahan. Di sini demi mempertahankan karirnya, Nathaniel tuh harus menumpas kelompok resistance. Namun di saat yang bersamaan muncullah Golem yang dia tuh udah lama banget gak pernah muncul di dunia ini, kayak dari ribuan tahun yang lalu, yang juga mengancam keselamatan orang-orang baik penyihir maupun commoner di negara Inggris. Dia di sini kerja mati-matian, banting tulang bagai kuda. Aku saat baca tuh kasihan banget sama dia. Aku bisa ngerasain kerja keras dia sampai kayaknya dia tuh nggak tidur gitu kan, harus kesana kemari demi mempertahankan karirnya dia gitu loh. Kasihan banget dia di buku ini. Oh ya, dan menariknya di buku ini tuh kita dikasih 3 POV. Ada POV-nya Nathaniel, 1 Kitty, dia commoner yang jadi kelompok resisten, dan juga as always dari buku pertama, dari buku kedua selalu ada POV-nya Bartimeus. Buku ketiga ini judulnya Polytemis Gate, berkisah tentang Nathaniel juga settingnya 3 tahun setelah kejadian di buku kedua. Di sini dia udah jadi menteri penerangan alias menteri propaganda. Di sini ada banyak perang, Amerika sama Inggris lagi perang, dan banyak-banyak pemberontakan. Para non penyihir yang disebut commoner ini tuh nggak terima dengan pemerintahan penyihir yang dirasa tuh kayak ugal-ugalan dan seenaknya sendiri. Karena perang tersebutlah Bartimeus tertahan di bumi selama 2 tahun, dan dia udah uring-uringan banget karena dia udah nggak punya kekuatan lagi. Pengen berontak tapi dia nggak punya kekuatan. Kalau bagaimanapun dia tuh dipanggil sama Nathaniel, dan Nathaniel nggak mau ngelepasin dia, soalnya kalau Nathaniel ngelepasin dia, dia bisa dipanggil oleh penyihir lain dan bakal tewas, soalnya jin satu-satunya yang dipercaya Nathaniel itu Bartimeus. Oke. Di dalam buku ini tuh dibagi beberapa bagian. Di buku pertama itu ada 3-4 bagian, di buku kedua ada 4 bagian, dan di buku ketiga ada 5 bagian. Nah, di setiap bagian-bagiannya ini tuh kita disuguhi dengan pembagian yang sangat konsisten, dimana di bagian pertama kita bakalan disuguhi dengan perkenalan karakter tokohnya Nathaniel. Di buku pertama Bartimeus dan Bartimeus, terus disepil dikit-dikit soal Kitty, dan di buku kedua kita dikasih tahu perkembangan karakter Nathaniel, Kitty, dan pemikiran-pemikiran mereka serta rencana mereka ke depannya mau gimana. Di buku ketiga kita dikasih tahu latar belakangnya Bartimeus dulu, dia tuh jin kayak gimana, dia pernah melayani siapa aja di masa kejayaannya, Kitty dengan rencana-rencananya dan riset-risetnya, dan Nathaniel dengan kerja kerasnya dia dan mumetnya dia di dunia sihir. Bagian kedua kita mulai masuk konflik rata-rata.
Ya, walaupun nggak dalam, kita mulai dikasih teaser-teaser soal konflik mereka, dan Nathaniel tuh masih kebingungan, ini gue harus gimana nih sama masalah-masalah ini, gue harus manggil apa, gue harus gimana, gue harus kemana gitu. Itu di bagian ketiga udah mulai masuk konflik utamanya, kita tahu siapa pelakunya, kita tahu Nathaniel mau melakukan apa, dan banyak action. Di bagian keempat ya, rata-rata di buku pertama dan buku kedua itu udah masuk eksekusi. Kita tahu siapa yang ngelakuin, kita tahu tujuannya apa, kenapa dia melakukan hal itu, pokoknya semuanya itu dikupas tuntas dan ending. Kalau di buku ketiga beda, kita dikasih 5 bagian, dan di bagian kelima lah benar-benar ending. Dan sekaligus penutup dari semua serian ini. Ending dari setiap bukunya sendiri, di buku pertama kita digantung ya. Buat kita tuh pengen cepet-cepet baca buku keduanya. Begitu pula di buku keduanya. Buku ketiganya, endingnya juga masih gantung, termasuk open ending. Karena aku nggak tahu gimana nasib selanjutnya Bartholomeus dan juga Nathaniel setelah apa yang terjadi dalam buku ini. Setelah perang besar itu aku nggak tahu. Tapi yang pasti kita dikasih tahu gimana nasibnya Kitty. Dari buku pertama sampai buku ketiga ini tuh perkembangan karakternya sangat-sangat terasa. Mulai dari Nathaniel yang polos, Kitty yang masih di jalanan, Bartholomeus yang hahaha selengean seenaknya sendiri. Buku kedua di mana Nathaniel pikirannya mulai jalan, dan di buku ketiga kita dikasih tahu kalau Nathaniel udah jadi orang sangat berjaya, tapi sayangnya dia gak bisa ngontrol emosi. Dan di sini aku benci banget sama Nathaniel, tapi sebaliknya aku suka sama Kitty. Dan kita juga dikasih tahu kalau di sini Bartholomeus itu adalah jin yang sangat baik, dan dia punya tujuan sendiri kenapa dia itu sangat setia sama Nathaniel. Jujur ya, dari buku pertama sampai buku ketiga baca buku ini tuh perasaanku sangat dijungkir balik, karena aku tuh ngerasain banget gitu loh struggle-nya setiap karakter dalam buku ini. Main karakter kita, Nathaniel dan Kitty, deritaan mereka tuh nggak ada habis-habisnya gitu loh, dan mereka tuh harus work hard buat nyapa itu, tapi work hard dia tuh bisa runtuh seketika hanya karena orang-orang yang usianya tuh jauh di atas mereka, yang jauh lebih lama memerintah di kerajaan. Buku ini tuh syarat banget akan politik, karena di sini tuh ngebahas soal pemerintahan Inggris yang dipimpin oleh penyihir. Dan tahulah ya, politik-politik tuh pasti kan punya tujuannya masing-masing kan ya, dan di sini tuh ditunjukin banget itu semua orang dalam buku ini tuh punya tujuannya masing-masing dan nggak peduli sama orang lain. Pokoknya kalau tujuanku tercapai ya ayo, kalau enggak ya lu gue tinggal. Di buku pertama, kedua, alurnya lambat banget dan serasa selamanya karena narasinya panjang banget, dan di situ tuh detail banget tuh ngebahas apa, gimana pemikiran mereka dan tujuannya mereka tuh buat apa. Masuk buku ketiganya tuh baru alurnya cepet banget, karena buku ketiganya itu bisa dibilang konklusi dari buku 1 dan 2. Selain itu butuh waktu lumayan lama untuk memahami dunianya, karena kan settingnya bener-bener di dunia baru, sihir sepenuhnya. Dan sihir yang ku tahu tuh kayak Harry Potter, tapi di sini sihirnya beda, dimana penyihir dibantu demon. Itu lumayan lama buat memahaminya. Klasifikasian demon-demonnya juga bikin lumayan lama buat memahaminya. Ada Foliot, apalagi lupa aku. Ada lumayan banyak pengklasifikasiannya, dan ya overall buku ini aku kasih rating 4,8 bintang. Ada yang udah baca buku ini? Untuk versi Indonesianya sendiri lumayan langka ya ini buku, dan lumayan telat juga aku baca sekarang. Jadi ya udah, kita sampai sini aja, ketemu lagi di lain kesempatan.